Tetapi PGI harus minta maaf kepada umat Kristen. Gultom, di mana otak hati nurani kamu? PGI diam. Kenapa? Ada duitnya. PGI nggak ada fungsi sama sekali. PGI ini sekelas MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Sahabat, Pendeta Saifuddin makin kesini makin repot dan makin liar ucapannya. Di video ini Saifuddin dengan nada keras mengatakan tidak akan minta maaf, tapi kalau Persekutuan Gereja Indonesia PGI harus minta maaf, ujar Pendeta Saifuddin Ibrahim sembari raut wajah sangar. Baik sahabat, mari kita simak cuplikan video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Suka tidak suka kita harus akui, termasuk hari ini Indonesia itu tidak bakal maju sampai kapanpun, sampai orang-orang itu meninggalkan ajaran itu. Kalau saya menulis dan sudah mengumpulkan 300 ayat kacau balau, simpulan-simpulan yang mematikan, yang merusak dan membuat malapetaka bangsa-bangsa, itu saya nggak ngarang, saya tidak menista ataupun menghina. Itu bisa dibuktikan, bisa dilihat betapa rusaknya ayat itu bagi kemanusiaan. Saifuddin telah menulis buku, katanya bukan karangan. Bila yang ditulis Saifuddin benar tentu bakal banyak yang membaca. Nah ini Saifuddin hanya menulis tapi tidak ada pembaca. Jadinya Saifuddin stres ngomong sakarep ingsun. Padahal baiknya Saifuddin menulis cerita horor atau humor supaya produksi bukunya laku, karena Saifuddin cocoknya jadi pelawak atau jadi aktor hantu. Mantap. Berarti sudah 1440 tahun yang lalu Tuhan rupanya mengizinkan kegelapan ini berada, bercokol di negara-negara Bani Kedar, di negara-negara yang ada Arabnya. Sebenarnya bukan masalah ada Arabnya, yaitu mereka yang dihinggapi, mereka yang dikena kesurupan sebuah ajaran tadi, membawa orang yang tidak mengenal firman menjadi mengenal Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jelas takbir saya. Apa yang saya lihat dari 300 itu adalah kegelapan manusia. Bila mendengar ucapan Saifuddin memang sungguh membingungkan. Belum 5 menit setelah mengucapkan takbir, malah mengatakan takbir saya jelas, lalu menuturkan apa yang saya lihat 300 itu kegelapan. Barangkali Saifuddin ini sudah terganggu jiwanya, atau pelupa gitu ya. Bila gelap kenapa dibahas terus, apa sih untungnya buat Saifuddin, atau hanya melaksanakan tugas dari para donasi di California? Apa yang saya lihat dari 300 itu adalah kegelapan manusia yang akan menggelapkan peradaban manusia Indonesia di masa hadapan. Ketika saya menyampaikan pleidoy, saya dulu dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, divonis 4 tahun penjara, lalu saya menyatakan pleidoy saya. Katanya saya tidak minta maaf. Dengarkan baik-baik, Jaksa Erlangga. Saya tidak akan minta maaf terhadap apapun yang saya lakukan di dalam memanggil manusia-manusia keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Semua orang tidak boleh minta maaf terhadap apapun yang dilakukannya di dalam penginjilan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah minta maaf terhadap apapun yang diajarkannya. Walaupun itu dianggap oleh imam-imam kepala, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi sebagai penghujatan terhadap Allah. Tidak ada minta maaf. Paulus tidak pernah minta maaf. Bahkan dia merasa berhutang budi.
berhutang atas bangsa Israel karena belum mampu menyampaikan berita itu dengan cepat. Itu sebabnya saya tidak akan minta maaf. Jaksa Erlangga meminta saya supaya minta maaf. Tidak ada minta maaf untuk menjalankan, memanggil kebenaran. Termasuk sekarang ini. Wow, ternyata Saifuddin sudah ajarannya seperti itu, bisa jadi larangan untuk minta maaf. Tidak minta maaf karena sudah diajari Yesus, bahkan Paulus pun mengajarkan demikian. Wah gawat nih ajaran apa Saifuddin ini sampai segitunya sombong dan sombong, mungkin walau ucapannya menyakiti perasaan orang tetap jangan minta maaf. Tapi kenapa ya yang Saifuddin gembar-gemborkan katanya ajaran kasih, aduh Udin makin membingungkan saja nih orang. Katanya kasih tapi enggan minta maaf, keras kepala dong Din kalau begitu. Sahabat, ini adegan berbahaya. Jangan ditiru nih ucapan pendeta ini bisa membawa orang menjadi sombong, dan bebal juga keras kepala. Saya tidak akan minta maaf kepada MUI, Majelis Ulama Inggris. Itu ulama yang bodoh, ulama yang tidak pernah minta dan melihat penderitaan rakyat. Termasuk gereja-gereja juga tidak boleh minta maaf. Tetapi PGI harus minta maaf kepada umat Kristen. Karena PGI belum pernah ngomong, belum pernah membela gereja-gereja yang dirusak oleh Muslim. PGI diam. Gultom, di mana otak hati nurani kamu untuk membela gereja-gereja yang dibakar, dirusak di Indonesia? PGI diam. Kenapa? Ada duitnya. PGI nggak ada fungsi sama sekali. PGI ini sekelas MUI, hanya organisasi kemasyarakatan, dipakai oleh Muslim, dipakai oleh pemerintah untuk diam. Ketika kasus MKC, PGI malah membela musuh, membela negara, bukannya membela MKC. Oh ya benar, itu tidak benar, itu MKC. Itulah PGI. Persekutuan Gereja Indonesia disingkat PGI harus minta maaf, tapi kalau Saifuddin boleh jangan minta maaf. Mungkin bisa jadi Yesus kepada Saifuddin mengajarkan jangan minta maaf, tapi kalau ke PGI Yesus mengajarkan harus minta maaf, bingung ya, sungguh membingungkan. Udin oh Udin, lawaknya makin ngakak aja nih Udin. Ayo PGI segera minta maaf, jangan diam-diam baik, malah PGI diam karena ada duitnya, kata Saifuddin. Wah bahaya sahabat, Saifuddin sudah menyerang sana-sini. Bila menurut Tama, Saifuddin benalu untuk kekristenan, ada orang seperti Saifuddin jangan banyak 20 orang saja, Kristen berdampak fatal, tidak percaya buktikan saja. Itulah PGI. Jadi lembaga-lembaga kekristenan ini tidak berani berbunyi. Demikian sahabat yang bisa Tama sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.